Halo pecinta Stikers Health Education. Semoga di kesempatan jumpa kita hari ini Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Saya, Zubaida Agnesi, senang sekali bisa menjumpai Anda untuk mengantarkan informasi kiprah Stikers Papua membangun kesehatan bangsa dan visi memajukan Papua Barat Daya untuk semua, serta konsolidasi pemenangan Paslon Gaul. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua Sorong, tanggal 6 Oktober 2024 genap berusia 20 tahun. Perguruan tinggi swasta di bawah naungan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Papua ini hingga memasuki usianya yang ke-20 tahun menyelenggarakan program studi kesehatan masyarakat, keperawatan, teknologi laboratorium medis, farmasi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan profesi nurse. Dan berencana menambah lagi program studi S2 Kesmas dan program studi profesi nurse serta rekam medis untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan status Stikers menjadi Institut Kesehatan Papua. Puncak acara Disnatalis yang ditandai dengan ibadah syukur dipimpin Pendeta Edward Siringuringo dimanfaatkan Ketua Stikers untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sekretaris Stikers Asrini Judith Asiarem dan Wakil Ketua 2 Stikers Bambang Suparno bersama istri almarhum Ketua Yayasan dan Cleaning Service yang dianggap paling berjasa mengantarkan Stikers Papua hingga memasuki usianya yang ke-20. Sebagai pelaku sejarah, Asrini Judith Asiarem SKM MPH yang menjabat Sekretaris Stikers saat ini menyampaikan alasan utama bertahan dari kondisi Stikers belum seperti sekarang ini hanya karena berlandaskan panggilan memberikan yang terbaik bagi institusi, mencetak sumber daya manusia kesehatan profesional dan berkarakter di bidangnya. Meskipun masih banyak kekurangan, namun dirinya bersyukur sudah menunjukkan kiprahnya sebagai lembaga pembangun kesehatan bangsa yang diyakini bisa menghadapi tantangan global dengan berbagai konsekuensinya. Kalau bicara soal kenapa saya masih tetap ada di Stikers sampai usia 20 tahun Stikers, ya karena dalam diri saya ada jiwa memiliki. Ya, karena kalau kita punya jiwa memiliki akan ada kesetiaan, akan ada rasa tanggung jawab yang besar untuk terus mengembangkan apa yang kita miliki ini. Dan tentunya kita juga akan merasa bahwa apa yang kita miliki ini butuh untuk perhatian kita, butuh ketekunan kita, kesetiaan kita untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik. Tentunya itu suatu kebanggaan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti yang saya rasakan bisa ada dalam tumbuh kembangnya Stikers sampai saat ini. Kemudian yang kedua, saya bangga dengan Stikers karena saya juga adalah yang lahir dari Stikers, artinya saya juga alumni Stikers, di mana Stikers mendukung perkembangan karir saya juga sampai dengan saya bisa selesai dengan S1, sampai dengan saya bisa S2, dan saya bisa meniti karir sebagai seorang dosen. Semakin hari Stikers sudah semakin berkembang dan saya percaya juga bahwa pengelolaan yang dilakukan bisa menghasilkan sesuatu menghadapi ini ya. Iya, Stikers sudah bisa mampu untuk menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi oleh kampus-kampus lain karena Stikers juga punya SDM yang luar biasa yang sudah mampu untuk mengelola manajemen dengan baik sehingga juga bisa sedikit-sedikit untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi seperti yang dialami oleh perguruan tinggi lain dan Stikers pasti mampu untuk melakukan itu.
Sementara Wakil Ketua 3 Stikes Muhammad Faisal Irianto SKM MKes menyebut Stikes telah berkontribusi mengembangkan keahlian dosen dan membantu pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial staf pengelola. Secara tidak langsung Stikes Papua pada dasarnya turut membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran, terutama ketika kita melihat literasi kesehatan yang cukup rendah di tanah Papua ini menunjukkan bahwa kehadiran Stikes Papua menjadi titik yang strategis untuk menutupi kekosongan-kekosongan tersebut. Kita tahu bahwa ketika kita hanya berharap pada lembaga pemerintah, itu tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang sangat kompleks di tanah Papua ini. Kehadiran institusi pendidikan kesehatan yang statusnya adalah swasta juga ini turut membantu pemerintah, sehingga kita perlu tahu bahwa peran-peran seperti ini tentu saja perlu kolaborasi antara pemerintah dan juga swasta, yaitu Stikes Papua. Stikes Papua punya mimpi besar, yaitu menjadi institusi pendidikan kesehatan terkemuka di wilayah Indonesia Timur. Tentu saja untuk itu kita harus memiliki akreditasi yang unggul. Nah, salah satu upaya untuk mencapai itu adalah kami mendorong dosen-dosen kita yang sudah siap untuk menempuh pendidikan doktoral yang diharapkan tahun 2026 ini ada sekitar 14 dosen kita yang sudah menyelesaikan pendidikan doktoralnya, sehingga dari aspek SDM kita jauh lebih siap lagi untuk menerbitkan calon-calon tenaga kesehatan yang siap berkarya di Stikes Papua. Untuk melahirkan tenaga kesehatan yang profesional, cerdas, dan bermoral, tentu saja kita juga harus memiliki tenaga-tenaga dosen yang profesional, yang juga cerdas, dan juga bermoral, seperti halnya tagline dari Stikes Papua. Keleluasan kampus swasta menentukan kurikulum dan program-program khusus menurut Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim SKM MKes terus dilakukan secara fleksibel, termasuk seminar internasional untuk meraih akreditasi unggul. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2002 tentang penanganan stunting, ya, itu dari sisi presentasi yang diharapkan pada tahun 2024 ini kan harus menjadi 14%. Kenyataan saat ini dia masih berkisar antara 18%. Artinya dari presentasi awal yaitu 23%, itu dia punya penurunannya tidak begitu signifikan. Dia hanya punya penurunan di tahun 2024 ini, mencapai di 2023 hanya 0,7% saja. Artinya bahwa dari sisi penanganan tidak begitu menyentuh, baik itu penanganan stunting dari sisi sensitif maupun dari sisi spesifik. Artinya bahwa OPD terkait yang menangani stunting belum begitu menggiatkan penanganan ini secara menyeluruh. Dari sisi akademik melihat bahwa bergegasnya kebijakan pemerintah daerah di dalam menjalankan kebijakan pusat, khususnya di dalam implementasi konvergensi pada tahap penanganan yang ketiga itu tidak dilakukan dengan sepenuhnya. Kita berharap bahwa saran-saran seperti ini yang mungkin sebagai kepala Bapeda yang duduk untuk mengakomodir semua permasalahan yang ada dari tingkat bawah, sehingga menjabarkan itu kepada OPD teknis untuk melaksanakan, harus memperhatikannya yang langsung pada penanganan yang sifatnya tuntas. Tapi kalau berbicara dalam kerangka di atas saja, mengumpulkan pimpinan OPD baru OPD terkait baru dilakukan penandatanganan komitmen di dalam kegiatan konvergensi. Bagi kami akademisi bahwa itu adalah hal-hal yang hanya buang-buang waktu, biaya habis, hanya sekedar membuat laporan bahwa kami sudah buat komitmen untuk penandatanganan
penanganan penurunan angka stunting. Sementara terhadap calon pemimpin visioner di Papua Barat Daya, alumni S3 Unhas ini mengingatkan calon pemilih agar memilih calon gubernur, bupati, wali kota yang mampu menghadapi tantangan dan membawa perubahan nyata. Kontestasi pilkada merupakan kesempatan emas bagi masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya menawarkan janji dan mimpi berbalut retorika politik, tetapi punya kemampuan merealisir program berdampak positif bagi daerah. Menyambut Disnatalis Tikes Papua ke-20, panitia menyelenggarakan pertandingan bola voli dan futsal antar prodi, serta dosen dan pengelola Stikes Papua Sorong. Calon Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu SSOS, memprogramkan membangun provinsi termuda Indonesia Papua Barat Daya secara merata untuk mengurangi kesenjangan antar daerah bawahan. Potensi sumber daya alam 6 kabupaten daerah bawahan akan didata untuk dijadikan bahan perencanaan jika terpilih di Pilkada Gubernur 27 November mendatang, untuk mempermudah keputusan menetapkan program pembangunan secara efektif dan efisien. Konsep pembangunan mengurangi kesenjangan antar wilayah daerah bawahan sesuai data potensi wilayah disampaikan calon gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu SSOS selesai mengukuhkan personil petugas posko pemenangan Elisa Kambu Ahmad Nausrau di rumah salah seorang warga Malanu, Kota Sorong. Mantan Bupati Asmat 2 periode ini meyakini perencanaan pembangunan berdasarkan data yang valid akan membantu pengambilan keputusan yang akurat dan efektif, di samping menghadirkan investor untuk mempercepat pelaksanaan program dan membuka lapangan kerja. Jadi kalau kita mau ingin membangun Papua Barat Daya ini, kita harus tahu dulu potensi apa yang kita miliki. Dan potensi itu tiap wilayah bawahan tidak sama. Jadi Kota Sorong sebagai kota jasa, Aibas atau Kabupaten Sorong itu kita dorong sebagai daerah pertumbuhan ekonomi baru, kawasan khusus ekonomi. Nah, karena di situ potensi untuk pengembangan lahan masih bisa, potensi pengembangan pelabuhan untuk kontainer masih bisa. Tidak menutup kemungkinan ada bandara yang kita juga bisa kembangkan sana. Karena itu tanahnya sangat membutuhkan dan luas. Ruangnya masih terbuka untuk itu, karena di kota ini sudah sepi. Nah, sedangkan di Raja Ampat sudah hidup dengan nama besarnya pariwisata. Tinggal yang kita lihat di Raja Ampat itu bagaimana penguatan kapasitas masyarakat lokal sehingga mereka ikut menikmati kehadiran turis, orang yang datang, bukan hanya mereka yang pemilik resort atau sarana transportasi saja yang mendapatkan uang, tapi masyarakat lokal juga dengan budaya mereka, kearifan lokal yang mereka miliki ini kan dipersiapkan secara baik sehingga mereka menyambut, memberikan sajian bagi masyarakat wisatawan yang datang untuk menikmati hiburan dan lain sebagainya. Itu akan menjadi fokus. Nah, termasuk kita juga sudah harus berpikir untuk hotel yang sedikit representatif harus hadir di Raja Ampat, sehingga tidak menutup kalau kemungkinan ada hotel yang besar yang hadir di sana. Kegiatan pemerintah bisa dilaksanakan di Raja Ampat, maka masyarakat ekonomi di situ juga akan bergerak dengan sendiri. Orang butuh makan, butuh. Nah, ini kan bisa terjadi seperti itu. Sedangkan di kawasan Sorong Selatan, kita tahu Sorong Selatan dengan potensi. Sorong Selatan itu ada 3 hal yang bisa kita lihat di sana. Pertama adalah potensi sumber daya alam yang tersedia, yaitu sagu sebagai komoditas. Pangan dong, beras yang harus dikelola secara baik, secara mekanik, sehingga dia semua
yang ada di Sagu itu bisa dapat dimanfaatkan. Ampasnya bagaimana, sagu tepungnya bagaimana, dan yang lain bisa di kulitnya kira-kira bagaimana. Tapi juga potensi untuk pertanian juga di kawasan-kawasan tertentu di Sorong Selatan itu masih sangat memungkinkan. Untuk hortikultura masih menjanjikan. Di samping itu Sorong Selatan dengan Bebrat ini kawasan yang cukup potensial. Kalau kita mau ada investor yang ingin berinvestasi sini, mungkin untuk pabrik semen dan lain sebagainya, bahan bakunya sangat menjanjikan. Itu untuk sekian puluh tahun itu masih belum habis. Kalau ini bisa dimanfaatkan, ini akan membuka lapangan kerja untuk banyak orang juga yang terserah. Ini akan ada kita ini yang kita inventaris kita kelola secara baik, disurvey secara baik, baru kita ajak para investor silakan melihat potensi yang ada yang bisa dikembangkan dan tidak. Begitu juga yang terjadi di Tambrau. Tambrau ya itu dengan topografi seperti itu, berbukit-bukit, tapi di dataran di atas juga cocok untuk tanaman kol dan lain sebagainya. Itu kalau bisa didorong untuk hortikultura itu juga bisa. Tujuan memperkecil kesenjangan daerah bawahan bertujuan mengurangi kemiskinan ekstrim berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diserahkan ke Pemda Papua Barat Daya, menempatkan Kabupaten Maibra tertinggi kemiskinan ekstrim 12,15%, menyusul Kabupaten Sorong 10,29%, Kota Sorong 6,15%, Kabupaten Tambrau 5,67%, Sorong Selatan 3,4%, dan Raja Ampat 2,7%. Membangun Kabupaten Maibrat ke depan ya kita butuh dokter, kita juga butuh para medis, kita juga butuh aparat keamanan, kita juga butuh pelayan-pelayan firman Tuhan di hari-hari tertentu. Tetapi petani kita butuh untuk makan dan minum setiap hari. Saya Karel Murafer, SHMA, mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional tanggal 24 September tahun 2024. Semoga Hari Tani Nasional menjadi momentum kita bersama memikirkan nasib petani, khususnya mama-mama Papua yang selama ini menanam, memanen, dan menjual. Bapak Mama Tani, kau hebat. Calon Gubernur Papua Barat Daya, Gabriel Asem SE/MSI, menyebut visi cerdas, sehat, dan produktif yang ditetapkan bersama pasangannya Lukman Hugaye SH disesuaikan dengan kebijakan pusat karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional. Calon Gubernur Papua Barat Daya Gabriel Asem SE/MSI selesai deklarasi dukungan relawan kaum Bapa for Gaul di kediamannya Jalan Pendidikan menandaskan penyelarasan visi cerdas, sehat, produktif mendapat respon positif relawan pro Jokowi karena bisa mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrim dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di provinsi termuda Indonesia, Papua Barat Daya. Karena peran pemerintah daerah di mata Bupati Tambrau 2 periode ini merupakan bagian dari sistem pemerintah nasional, sehingga apapun yang dibijaki di daerah perlu mempertimbangkan dengan kebijakan pusat. Menurunkan angka kemiskinan ekstrim atau angka stunting katakanlah, itu ya tidak bisa kita bicara saja dengan program bantuan itu tidak bisa. Bantuan itu hanya bersifatnya sementara, tapi kita harus cari akar masalahnya apa yang dialami oleh masyarakat. Pertama adalah menyangkut masalah pendapatan per kapita yang rendah. Ya, pendapatan per kapita rendah karena banyak
orang ini kan punya daya beli ini rendah, ya rendah sekali. Jadi dia tidak bisa membelanjakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik pangan, sandang dan seterusnya. Nah, itu yang kita pikir. Jadi bagaimana agar supaya terbuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum berkesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan. Ya, kita harus tarik, bukan salah satunya ASN atau pegawai negeri. Wah, itu terbatas sekali, tetapi peluang-peluang banyak sekali yang kita bisa ciptakan. Peluang-peluang banyak tentang sektor investasi, ya, dan kita bisa dorong agar supaya di situ terbuka kesempatan kerja yang banyak. Masyarakat kita yang belum bekerja bisa terekrut. Kalau punya keterampilan lebih, maka dia bisa ciptakan apa saja menjadi sumber uang untuk rumah tangganya. Soal air kan tadi ada, saya sudah masukkan dalam misi saya itu. Jadi air memang penting, dan kita lihat sekarang kondisi di Kota Sorong maupun juga di Kabupaten Sorong atau daerah-daerah yang lain. Saya tidak tahu. Di Tamro saya pikir, ya soal air bersih saya pikir sudah secara 70% sudah tercukupi untuk masyarakat mengkonsumsi air bersih. Katakanlah di Sosopor air 24 jam, VEF 24 jam, Kebar 24 jam, di Sujak di mana-mana Bikar air sudah ada, dan masyarakat bisa merasakan itu. Nah, sanitasi ini yang itu memang kesadaran. Kita harus punya sanitasi ya yang bersih, yang bagus. Sementara calon wakil gubernur Lukman Wugaje SA berjanji memperhatikan hak-hak guru pedalaman jika paslon Gaul terpilih, karena pengalamannya sebagai guru pedalaman merasa sangat jauh dari hidup layak, padahal punya tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya pengalaman di pedalaman dan manis pahitnya saya sudah pernah rasakan itu. Apabila kalau saya terpilih jadi wakil gubernur, saya dan Pak Gabriel terpilih jadi gubernur, kesejahteraan guru saya akan perhatikan dan nasib guru akan saya perhatikan. Tidak lagi seperti yang sekarang, karena saya pernah alami kondisi itu. Nah, sehingga kenapa saya maju, karena saya juga ikut pernah merasakan. Ketua Tim Koalisi Nusantara David Sedik AMD mengajak pemilih mencari tahu track record calon seperti yang sudah ditunjukkan Gabriel Asem agar tidak menjadi korban politik uang. Beliau ini berkomitmen yang luar biasa membangun Kabupaten Tamro yang dulunya sulit tersedia. Itu kan alhamdulillah tahun 10 tahun beliau meletakkan dasar yang sangat kuat. Terbukti akses jalan ya, dari Sorong ke VEF, dari Sorong ke Sapor, dari Sorong sampai di Manokwari. Yang dulunya kita butuh 10-15 jam, hari ini kita tempuh dalam waktu 3 jam sampai 3,5 jam. Ya, kalau ke Manokwari kita tempuh 6 jam. Bukti yang berikut adalah beliau menjaga ya hutan adat Papua. Beliau menjaga masyarakat adat yang ada di tanah Papua, termasuk masyarakat Nusantara yang ada di tanah Papua. Dengan terbukanya isolasi daerah itu, yang nampak di sana sekarang pertumbuhan ekonomi. Sekarang di Sosopor itu banyak berkembangnya kios-kios, usaha-usaha warung makan, orang jual ikan dari Sosopor sampai di Sorong. Ya, penangkapan ikan yang masih hidup itu dibawa ke Sorong. Marilah kita melihat rekam jejak seseorang ya, selama mereka berkarir di Papua Barat Daya ini. Ya. Karena itulah menjadi barometer untuk kita menentukan pilihan. Ya. Ketika kita tidak punya pilihan, ya, atau tidak ada barometer, pasti kita ragu dan pasti di hari uang yang berbicara. Tetapi kalau kita mengikuti rekam jejak, pasti kita melihat orang itu yang terbaik untuk Papua Barat Daya. Salah satunya Gabriel dengan Lukman. Kami relawan kaum Bapa for Gaul siap mendukung dan memenangkan pasangan nomor urut 2 Bapak Gabriel Asem sebagai calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Bapak Lukman Wugaje sebagai calon wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029. Gaul menang, menang, menang. Gaul menang, menang, menang. Gaul menang, menang, menang. RKB kerja, kerja, kerja. Salam 2 jari. Mantap, tangguh, luar biasa. Deklarasi relawan kaum Bapa for Gaul dilakukan untuk mengajak kaum Bapa berbagai suku dan agama menjadi calon pemilih cerdas
untuk memilih paslon yang benar-benar berkredibel, loyal, dan mengabdi untuk rakyat. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.